Joko Anwar lahir di Medan, Sumatera Utara pada 3 Januari 1976. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang sederhana dan memiliki ketertarikan besar terhadap dunia cerita dan film. Ia sangat gemar menonton berbagai genre film, terutama film horor, laga, dan petualangan. Kegemarannya tersebut membuat imajinasinya berkembang sejak usia dini. Bahkan, ketika masih duduk di bangku sekolah, Joko Anwar mulai menulis cerita dan membuat pementasan drama sederhana bersama teman-temannya. Dari sinilah muncul cita-citanya untuk berkarya di dunia kreatif. Joko menyelesaikan pendidikan menengahnya di SMA Negeri 1 Medan. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan ke Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan mengambil jurusan Teknik Penerbangan. Meskipun jurusan yang dipilih tidak berhubungan dengan dunia perfilman, minatnya terhadap seni dan menulis tidak pernah hilang. Selama masa kuliah, ia tetap aktif membaca buku, menulis, serta memperdalam pengetahuannya tentang film secara mandiri. Ia juga sempat mengikuti program pertukaran pelajar di Wheeling Park High School, West Virginia, Amerika Serikat, yang memperluas wawasan dan pengalamannya. Setelah Joko Anwar lulus dari ITB pada tahun 1999, Joko bekerja sebagai wartawan di The Jakarta Post. Profesi tersebut memberinya banyak pengalaman dalam dunia jurnalistik dan penulisan. Selain menjadi wartawan, ia juga dikenal sebagai kritikus film. Melalui pekerjaannya, ia semakin memahami bagaimana sebuah film itu dibuat, dinilai, dan diapresiasi. Pengalaman ini menjadi bekal yang sangat berharga untuk memasuki industri film di Indonesia, apalagi Joko Anwar. Kesempatan besar datang ketika ia dipercaya menjadi penulis skenario dari film Arisan pada tahun 2003. Film ini meraih kesuksesan yang sangat besar, baik dari segi penonton ataupun penghargaan. Kesuksesan itu membuat nama Joko Anwar mulai dikenal luas sebagai penulis skenario berbakat. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2005, Joko Anwar menyutradarai film pertamanya yang berjudul Janji Joni. Film ini menjadi salah satu film yang lumayan sukses di awal karirnya karena mendapat banyak pujian karena ceritanya yang segar pada tahun itu. Karir Joko Anwar terus berkembang. Ia menghasilkan berbagai film dengan tema yang beragam, mulai dari drama thriller hingga horor. Beberapa karyanya terkenal antara lain itu ada Lain Kala, Pintu Terlarang, Modus Anomali, Perapi Setan, Gundala, Perempuan Tanah Jahanam, Pengabdi Setan 2, dan Siksa Kubur. Film-film tersebut tidak hanya sukses di Indonesia, tetapi juga diputar di berbagai festival internasional dan mendapat apresiasi dari penonton dunia. Keunikan Joko Anwar terletak pada kemampuannya menggabungkan unsur budaya Indonesia, cerita rakyat, kritik sosial, dan psikologi manusia ke dalam film-filmnya. Ia dikenal sebagai sosok yang berani menghadirkan ide-ide baru dan terus berusaha meningkatkan kualitas perfilman Indonesia. Berkat dedikasi dan kerja kerasnya, ia telah menerima berbagai penghargaan bergengsi, termasuk beberapa piala citra sebagai penulis skenario maupun sutradara terbaik. Selain menjadi sutradara, Joko Anwar juga aktif berbagi pengalaman kepada generasi muda melalui seminar, diskusi, dan berbagai kegiatan perfilman. Ia sering memberikan motivasi kepada calon sineas agar tidak takut berkarya meskipun berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Kisah hidupnya membuktikan bahwa keberhasilan dapat diraih melalui kerja keras, kemampuan belajar, dan semangat untuk terus berkembang. Hingga saat ini, Joko Anwar masih aktif berkarya dan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perfilman Indonesia. Karya-karyanya telah membawa nama Indonesia dikenal di tingkat internasional, serta menginspirasi banyak orang untuk mencintai
dunia seni, sastra, dan perfilman. Perjalanan hidupnya menunjukkan bahwa mimpi dapat diwujudkan dengan tekad, kreativitas, dan dedikasi yang tinggi. Meskipun kisah hidupnya masih terus berlanjut, Joko Anwar telah meninggalkan jejak yang sangat penting dalam perkembangan industri kreativitas Indonesia dan menjadi inspirasi bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Jadi Omar lulu mereka? Arisan menjadi ajang berkumpul dan bergosip. Soal hubungan perkawinan. Oh bisa nggak dalam waktu 15 menit? Saya mau nganterin kita ya. Soal hubungan persahabatan. Prinsipnya dulu mana, Din? Dia bisa tambah salah ngerti ya? Nama kamu? Gini aja, kamu nonton film kita, pastiin filmnya jangan sampai putus di tengah-tengah. Setelah itu aku kasih tahu nama aku. Deal? Woi, pasti nggak? Masih gue campur ya? Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi. Gak ada gunanya hidup kalau nggak peduli dan cuman mikirin diri sendiri. Dari dulu kita nggak pernah tahu bapak kerjanya apa. Bahkan setelah ibu meninggal, bapak nggak pernah bilang dia mau kemana. Dia kemana-mana selalu bawa tas ini. Dan kalau pulang, dimasukin lemari, langsung dikunci. Itu lantai kosong. Nama saya Sita. Saya menghabiskan waktu saya sejak remaja untuk mencari orang paling berdosa. Kalau agama benar, dan manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia. Orang yang saya cari itu pasti akan mendapatkan siksa di dalam kubur. Dan saya ingin menyaksikannya. Bagaimana kau merasa